Pia, yaitu saya sendiri Andini Marsyanda dengan stambu 083201190126 dan rekan saya Andi Anissa Norosari dengan stambu 083201190130 dan rekan saya yang terakhir Pita Makfira Ramadhani dengan stambu 083-2019-0208. Belakang, bapia adalah makanan yang terbuat dari campuran kacang hijau dengan gula yang dibungkus dengan tepung lalu dipanggang. Saat kita menyebut nama bapia, yang terbesit dalam benak kita adalah Yogyakarta. Di beberapa daerah di Indonesia, makanan yang terasa legit jika dimakan ini dikenal dengan nama pia atau kue pia. Kue pia biasa dibuat dari kacang hijau, karena kacang hijau mengandung karbohidrat tinggi sekitar 59,9% sehingga dapat dibuat menjadi adonan yang baik untuk bahan isian pia. Peluang usaha pia prospeknya masih sangat cerah dan menjanjikan. Untuk memulai usaha ini dapat dimulai dari skala kecil sampai skala besar tergantung modal yang dimiliki. Usaha ini cukup dikelola dengan manajemen yang sederhana. Alat produksinya juga tergolong sederhana dan bahan bakunya pun mudah untuk didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Kacang hijau mentah tidak bisa dikonsumsi secara langsung karena dapat menyebabkan penyakit. Kacang hijau tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama karena akan mengalami kerusakan atau pembusukan. Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan penanganan dan pengolahan lanjutan, salah satunya dengan cara dibuat kue pia. Industri rumah tangga yang mengelola bahan baku pertanian, misalnya salah satunya industri rumah tangga kue pia dini. Usaha ini mengolah kacang hijau menjadi kue pia. Selanjutnya sasaran belajar, aspek pengetahuan. Pertama, mengetahui gambaran umum perusahaan. Yang kedua, mengetahui tingkatan motivasi yang diterapkan dalam menjalankan usaha. Yang ketiga, mengetahui berbagai tindakan sebagai upaya pencapaian situasi impian perusahaan kasus. Yang keempat, mengetahui strategi-strategi produksi yang efektif dan efisien untuk pembangunan produk. Dari segi aspek sikap, yang pertama, mampu beradaptasi dengan perusahaan serta menjaga sikap. Yang kedua, mampu mensyukuri hasil kerja serta mampu berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, memetik hikmah sebagai pengalaman belajar yang berharga untuk setiap proses yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Dan yang terakhir, aspek keterampilan. Yang pertama, terampil dalam membuat bahan olahan di kue pia serta alat-alat yang ada di UMKM kue pia dini. Yang kedua, terampil dalam memasarkan produk olahan. Metode praktek kerja lapang. Dalam melakukan pemilihan agrosistem kasus dilakukan secara purposif. Hal ini dikarenakan agrosistem yang dijadikan sebagai objek sasaran sebagai sumber informasi yang sesuai dengan tujuan dari penelitian dan sumber informasi tersebut sesuai dengan kriteria dari keinginan peneliti. Karena UMKM kue pia dini ini membuktikan bahwa usaha kue pia merupakan dampak positif terhadap perekonomian di beberapa daerah-daerah. Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapang ini dilaksanakan di rumah produksi yang berlokasi di Jalan Sungai Walanae, Lorong 17 nomor 7 Makassar. Kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 4 April tahun 2022. Penentuan posisi penilaian yaitu pada praktik kerja lapang ini, kami bertindak selaku pengamat karena kami mengamati mulai dari pengambilan data sampai dengan proses produksi yang dilakukan di rumah produksi UMKM kue pia dini yang berlokasi di Jalan Sungai Walanae, Lorong 17 nomor 7 Makassar. Visi agrosistem kasus. Adapun visi dari UMKM kue pia dini adalah menjanjikan UMKM kue pia dini sebagai usaha kue yang dikenal dan terbaik di Sulawesi Selatan sehingga dapat diterima di pasaran. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka UMKM kue pia dini mengupayakan mana saja, yaitu pertama,
menyediakan produk dengan harga terjangkau, higienis, aman, dan memastikan ketersediaannya bagi pelanggan. Yang kedua, menyediakan desain yang lebih menarik dan kemasan yang baik. Yang ketiga, berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi yang efisien, dan teknologi yang berkembang. Yang terakhir, membeli atau membangun ruang produksi. Sejarah singkat agrosistem. Usaha ini berdiri selama 12 tahun lamanya, yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan dalam rangka sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga atau PIRT berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Status kepemilikan usaha kue pia dini adalah milik sendiri. Usaha ini didirikan oleh Ibu Nurningsih, dipanggil Ibu Ningsih. Ibu Ningsih mendirikan usaha kue pia ini semata-mata untuk membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya serta menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin. Usaha kue pia dini ini diberi nama usaha kue pia dini karena anak pertama Ibu Ningsih bernama Dini. Sumber daya lahan dan bangunan bisa dilihat pada tabel 1. Berdasarkan pada tabel 1, lahan yang digunakan sebagai tempat produksi adalah lahan milik pribadi dengan luas 3 x 3 meter persegi yang dibeli dengan harga 23 juta. Modal yang digunakan untuk membangun tempat produksi yaitu 27 juta. Sehingga total pengeluaran untuk sumber daya lahan adalah 50 juta. Selanjutnya, sumber daya peralatan. Berdasarkan tabel 2, nilai penyusutan pada oven yaitu sebesar 567.000, sedangkan talang oven mengalami penyusutan sebesar 67.000. Rolling pin mengalami penyusutan alat sebesar 20.000 dan loyang kue mengalami penyusutan alat sebesar 40.000. Sehingga total penyusutan alat di UMKM Kue Pia Dini sebesar 694.000. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang digunakan oleh UMKM Kue Pia Dini adalah tenaga kerja keluarga, dan di luar keluarga ada 3 orang karyawan, 1 orang di bagian administrasi, 1 orang bagian pengolahan kue, dan 1 orang bagian pemanggangan kue. Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui jumlah tenaga kerja dari UMKM Kue Pia Dini adalah 3 orang dengan rata-rata pendidikan akhir SMP dan SMA. Upah yang didapat oleh para pekerja adalah sebesar 1 juta sampai 1.500.000 per bulan. Analisis kinerja proses. A. Proses investasi. Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa biaya investasi pada usaha Kue Pia Dini dialokasikan ke lahan dan bangunan, peralatan dan modal kerja dengan biaya total investasi yaitu sebesar 55.694.000. B. Proses produksi. Adapun proses pengolahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan baku berupa minyak goreng, mentega yang telah dicairkan, terigu, dan air tawar. Bahan baku diperoleh dari penjual yang telah menjadi langganan dari pemilik perusahaan. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kepercayaan pemilik perusahaan dalam memilih bahan baku utama terhadap usahanya. Yang kedua, kemudian pembuatan adonan bahan baku tadi dicampur menjadi satu di wadah. Setelah itu, pencetakan di mana adonan yang tadi digulung lalu dibentuk bulat sekaligus diberi isian. Tahap selanjutnya yaitu pemanggangan. Adonan yang telah dibentuk diletakkan di talang oven, kemudian jika sudah agak memerah, kue siap didinginkan secara alami. Dan yang terakhir, setelah kue dipanggang langsung dikemas plastik, kemudian dimasukkan ke dalam dos yang sudah dicetak. Terus pemasaran. Adapun bauran UMKM, pemasaran UMKM Kue Pia Dini yaitu produk. Yang pertama, produk yang dihasilkan oleh UMKM Kue Pia Dini ini menggunakan kemasan menarik dan diberi nama yang mudah diingat oleh konsumen. Yang kedua, harga. UMKM Kue Pia Dini keringanan pada konsumennya dengan member harga sebesar 22.500 per dos. Yang ketiga, distribusi. UMKM Kue Pia Dini menggunakan distribusi saluran 2 tingkat dan saluran 3 tingkat, di mana saluran 2 tingkat
melalui bagian pengecer, kemudian ke pengecer, sedangkan saluran 3 tingkat melalui bagian distribusi, kemudian ke dealer, kemudian ke konsumen. Yang keempat, promosi. UMKM Kue Piadini dalam mempromosikan produknya dengan menggunakan sosial media dan juga dari orang ke orang. Analisis kinerja hasil. Biaya tetap. Berdasarkan tabel 6, diperoleh data bahwa total nilai biaya tetap UMKM Kue Piadini sebesar Rp5.014.000 per bulan. Biaya tetap tersebut terdiri dari gaji 3 orang karyawan senilai Rp4 juta, abodemen listrik sebesar Rp300.000, dan biaya pemeliharaan alat-alat kue pia sebesar Rp694.000. Uraian biaya tetap tersebut akan digunakan untuk mengetahui jumlah pendapatan bersih yang diterima oleh usaha. B. Biaya variabel. Berdasarkan tabel 7, diperoleh data bahwa total nilai biaya variabel usaha tetap UMKM Kue Piadini adalah sebesar Rp8.775.000 per bulan. Di sini saya akan membacakan analisis titik impas atau yang disebut analisis BEP. Bagian A, BEP dalam unit. BEP sama dengan FC per P kurang VC per unit. BEP sama dengan Rp4.370.000 per Rp25.000 dikurang Rp8.775.000 per Rp1.500. BEP sama dengan Rp4.370.000 per Rp19.150. BEP sama dengan 228,20. Artinya bahwa perusahaan harus memproduksi dan menjual lebih besar dari 228,20 per bulan untuk memperoleh keuntungan. Bagian B, BEP dalam rupiah. BEP sama dengan FC 1 kurang BEP sama dengan FC 1 kurang VC per S. BEP sama dengan Rp4.370.000 per 1 kurang Rp8.775.000 atau 37 juta per 500.000. BEP sama dengan Rp4.370.000 per 1 kurang 0,234. BEP sama dengan Rp4.370.000 per 0,766. BEP sama dengan Rp5.705.000. Jadi perusahaan mendapat omset sebesar Rp5.705.000 per bulan untuk memperoleh keuntungan. Analisis pulang pokok yaitu payback period. Analisis PBP adalah waktu yang diperlukan untuk dapat mengembalikan semua investasi yang telah dikeluarkan. PBP sama dengan nilai investasi per keuntungan per tahun, sama dengan 134.520.000 per 292.260.000 sama dengan 0,460 sama dengan 1. Artinya nilai investasi akan kembali pada tahun ke-1 setelah 1 bulan usaha berjalan. Apabila nilai PBP kurang, umur ekonomis usaha 5 tahun layak dijalankan. Berikut ini adalah deskripsi dari peta kinerja agrosistem Kasus. 1. Alokasi sumber daya lahan dan bangunan, peralatan, dan finansial untuk melakukan proses investasi. 2. Proses investasi dilakukan pada pasar benda modal untuk pembelian peralatan UMKM Kue Piadini. 3.
melakukan proses produksi, yaitu mulai dari tahap pembuatan adonan, proses pencetakan, pemanggangan kue, sampai tahap pengemasan. 6. Alokasi sumber daya melakukan proses produksi. 7. Proses produksi tidak mempengaruhi lingkungan alam karena limbah dari proses produksi tidak mencemarkan lingkungan sekitar. 8. Hubungan balik yang diberikan UMKM Kue Piadini terhadap lingkungan sosial, yaitu membuka lapangan kerja serta memberikan kesejahteraan bagi para pekerja yang berasal dari lingkungan sekitar. 9. Setelah proses produksi, kemudian dilakukan proses pengemasan dengan cara dibungkus plastik, lalu dimasukkan ke dos. 10. Alokasi sumber daya manusia dan finansial untuk melakukan proses pengemasan. 11. Setelah proses pengemasan, kemudian dilakukan proses pemasaran produk kue Piadini. 12. Alokasi sumber daya manusia untuk melakukan proses pemasaran. Di bagian problematisasi, untuk mengetahui lebih jelas mengenai masalah yang dihadapi oleh pengolahan UMKM Kue Piadini dapat dilihat pada tabel 8 berikut. Identifikasi masalah nomor 1, tenaga kerja kurang produktif, sumber daya manusia, checklist, proses produksi, checklist. Nomor 2, pendapatan rendah, sumber daya manusia, checklist, proses pemasaran, checklist. Nomor 3, kurangnya tenaga kerja, sumber daya manusia, checklist. Nomor 4, ruang produksi kurang luas, sumber daya lahan dan bangunan, checklist. Proses produksi, checklist. Kurangnya produksi, sumber daya manusia, checklist. Sumber daya peralatan, checklist. Dan proses produksi. Pada tabel 9, yaitu daftar fakta, masalah, dan sasaran UMKM Kue Piadini. Nomor 1, fakta tenaga kerja yang kurang produktif, masalah kinerja karyawan buruk, sasaran meningkatkan produktivitas kerja. Nomor 2, fakta pendapatan rendah, masalah tenaga kerja yang kurang peralatan yang masih manual, sasaran pendapatan dapat meningkat. 3, fakta kurangnya tenaga kerja, masalah hasil produksi yang tidak memadai, sasaran produksi meningkat. Nomor 4, fakta ruang produksi kurang luas, masalah sempitnya ruangan produksi, sasaran perluas ruang produksi. Nomor 5, fakta kurangnya produksi, masalah rendahnya pendapatan, sasaran meningkatnya hasil produksi. Penentuan masalah utama. Masalah utama yang dihadapi oleh pengolahan kue pia adalah pendapatan yang rendah. Masalah ini karena tenaga kerja yang kurang produktif, ruangan yang sempit, dan kurangnya tenaga kerja. Akibatnya pendapatan yang diterima pengolahan kue pia rendah. Struktur pohon sasaran. 1. Pendapatan rendah, kurangnya jumlah produksi, ruang produksi kurang luas, tenaga kerja yang kurang produktif, kurangnya tenaga kerja. Pada struktur pohon masalah 2, pendapatan meningkat, jumlah produksi meningkat, ruang produksi luas, tenaga kerja produktif, dan memperbaiki kinerja karyawan. Pada struktur pohon tindakan alternatif, yaitu pendapatan meningkat, jumlah produksi meningkat, ruang produksi luas, meningkatkan jumlah produksi, tenaga kerja produktif, memperbaiki kinerja karyawan, untuk mengadakan pelatihan manajemen untuk karyawan, memperbaiki kinerja karyawan, pengembalian tenaga kerja ramah. Pada bagian analisis keputusan 1 di tabel 11, yaitu tindakan nomor 1, mencari solusi perbaikan kinerja. Pertanyaan keputusan,
menentukan solusi dalam perbaikan kinerja pengolahan kue tiaw ini. Kriteria keputusan karyawan tertentu, bobot 0,40. Keputusan seluruh karyawan, bobot 0,60. Alternatif keputusan A1 mengadakan pelatihan karyawan 0,40. A2 merekrut karyawan yang lebih potensial, bobot 0. Pada analisis keputusan 2, yaitu di tabel 13, tindakan penambahan tenaga kerja baru, pertanyaan keputusan menentukan hasil produksi yang berkaitan dengan tenaga kerja. Kriteria tenaga kerja yang mempunyai skill dengan nilai 0,60. Keputusan orang yang membutuhkan pekerjaan dengan nilai 0,40. Alternatif A1 tenaga kerja dalam daerah dengan nilai 0,60. Keputusan A2 tenaga kerja luar daerah dengan bobot 0,40. Di tabel 14, evaluasi alternatif, yaitu keputusan di bagian A1 0,30, K1 dengan nilai 0,40 sama dengan 0,18, K2 dengan nilai 0,60 sama dengan 0,12, dan jumlahnya adalah 0,30. Di bagian A2, keputusan alternatif dengan nilai 0,70, K1 dengan nilai 0,42, K2 dengan nilai 0,28, jumlahnya 0,70. Matriks perancangan dan pengembangan pada tabel 15. Uraian tujuan sesuai tingkatan. Nomor 1, dampak usaha berkembang. Ukuran tercapainya tujuan pendapatan meningkat. Sistem informasi pengendalian, yaitu laporan ke pemilik usaha. Uraian tujuan sesuai tingkatan di nomor 2, sasaran utama pendapatan meningkat. Ukuran tercapainya tujuan penambahan tenaga kerja. Sistem informasi pengendalian, yaitu laporan ke pemilik usaha. Uraian tujuan sesuai tingkatan di nomor 3, yaitu tenaga kerja yang produktif. Ukuran tercapainya tujuan karyawan hasil rekrutmen mempunyai kinerja yang baik. Sistem informasi pengendalian, yaitu laporan ke pemilik usaha. Uraian tujuan sesuai tingkatan di nomor 4, bertambahnya tenaga kerja. Ukuran tercapainya tujuan meningkatnya produksi. Sistem informasi pengendalian, yaitu laporan ke pemilik usaha. Uraian tujuan sesuai tingkatan di nomor 5, yaitu meningkatnya produksi. Ukuran tercapainya tujuan terjualnya produk dalam jumlah besar. Sistem informasi pengendalian, yaitu laporan ke pemilik usaha. Rencana tindakan. Rencana kerja tindakan yang akan dilakukan dalam pengembangan agrosistem UMKM kue tiaw ini bertujuan untuk meningkatnya produksi, menambah tenaga kerja, dan merekrut karyawan baru yang berpotensial sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat terlaksana sesuai apa yang diharapkan. Refleksi pada bagian aspek pengetahuan. Nomor 1, menjalankan sebuah perusahaan itu harus pintar dalam berbagai sistem manajemen, ada seperti dalam pengadaan bahan baku sampai pemasarannya. Nomor 2, untuk mendistribusikan sebuah produk ke daerah membutuhkan kepercayaan yang tinggi agar konsumen puas ketika produknya sampai pada tempatnya. Di bagian aspek keterampilan, adapun pelajaran penting dalam aspek keterampilan ini, yaitu mengetahui proses produksi dalam membuat kue tiaw. Pada aspek sikap, kami juga harus menjaga saling mempercayai dan menghormati satu sama lain dengan karyawan yang lain. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik dengan pemilik usaha, maka memudahkan kami menggali informasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas ini.
Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.